Perkenalkan, nama saya Agus Hartono Simangunsong dengan NIM B1013171015. Makul Perekonomian Kalimantan Barat dan Perbatasan Kelas A Malam Universitas Tanjung Pura 2021. Di sini saya akan memaparkan siklus bisnis. Pengertian siklus bisnis. 2. Teori siklus bisnis. 3. Siklus ekonomi Indonesia. 4. Siklus ekonomi global. Pengertian siklus bisnis. Siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi atau naik atau turun, mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga siklus bisnis merupakan bentuk fluktuasi dari sekumpulan kegiatan ekonomi suatu negara dari semua bidang usaha. Faktor fluktuasi dibagi dua: jangka pendek, perubahan permintaan agregat; jangka panjang, perubahan modal, kualitas tenaga kerja, dan teknologi produksi. Di sini ada tabelnya. Jika PDB real mengalami penurunan dalam 2 kuartal berturut-turut, maka hal tersebut merupakan suatu indikasi terjadinya resesi. Jika terendah dari resesi adalah slope. Jika titik terendahnya terlampaui, maka perekonomian mengalami recovery dan pada akhirnya mencapai boom. Puncak selama siklus berlangsung, perekonomian negara sedang dalam keadaan tertinggi dan tingkat pengangguran yang sedikit. Ciri-cirinya: 1. Pencapaian GDP potensial. Kapasitas digunakan secara penuh, kelebihan permintaan faktor produksi dibanding penawarannya. 2. Tekanan inflasi. Orang memiliki banyak uang, permintaan produk meningkat, sedangkan penawaran produk relatif stabil. Kondisi ini cenderung menyebabkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, bisa menyebabkan inflasi meningkat. 3. Kemungkinan ledakan ekonomi atau boom. Ledakan ekonomi terjadi bila permintaan sangat tinggi sehingga GDP yang dihasilkan melebihi GDP potensialnya. Resesi. Kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Ciri-cirinya: 1. Turunnya daya beli. Akibat inflasi yang tinggi, harga naik, daya beli turun, masyarakat mengurangi belanja, menabung lebih besar. 2. Turunnya investasi. Akibat turunnya konsumsi, produksi berlebihan, investasi tidak diperlukan. 3. Turunnya kesempatan kerja. Akibat investasi turun, lowongan kesempatan kerja tidak ada, pengangguran meningkat. Slope. Kondisi paling parah dari resesi atau depresi yang terjadi di suatu negara saat terjadinya palung perekonomian ini, biasanya pemerintah akan bertindak dengan kebijakan moneter dan fiskal guna menyelamatkan perekonomian negara. Ciri-cirinya: 1. Tingginya pengangguran. Indonesia pernah mencapai tingkat pengangguran 40% dari angkatan kerja. 2. Kapasitas produksi yang menganggur cenderung tidak beroperasi daripada mengalami kerugian besar. 3. Risiko tinggi. Rasa pesimis yang mendalam bisa mengarah ke depresi. Recovery. Pergerakan ekonomi dari depresi dan resesi menuju kemakmuran. Pada periode pemulihan ini, perekonomian akan meranjak naik dan stabil. Recovery. Pergerakan ekonomi dari depresi dan resesi menuju kemakmuran. Pada periode pemulihan ini, perekonomian akan meranjak naik dan stabil. Ciri-cirinya: 1. Membaiknya indikator ekonomi, suku bunga turun, inflasi berhasil dikendalikan, gejolak buruh turun, nilai mata uang mulai stabil. 2. Meningkatnya investasi, adanya stimulus rangsangan ekonomi atau melalui pengeluaran pemerintah. Bagusnya indikator makro, pelaku usaha mulai optimis akan hari depannya,
perusahaan mulai mengkaji investasi baru. Teori siklus bisnis. Teori siklus bisnis real, fluktuasi ekonomi disebabkan oleh perubahan teknologi produksi, internasional disturbensi, climate fluctuations, dan natural disaster. Teori siklus Keynesian. Teori siklus Keynesian baru menekan bahwa pada kenyataan tingkat upah atau money wage rates hari ini hasil negosiasi atau tidak otomatis berubah atau rigid dari masa lalu. Ini berarti ekspektasi rasional masa lalu tentang harga sekarang mempengaruhi tingkat upah dan posisi trust atau short aggregate supply. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997. Definisi krisis, Frankel dan Ross definisikan krisis keuangan adalah perubahan nilai tukar nominal melebihi 25% dalam suatu tahun dengan menggunakan data tahunan. Siklus ekonomi Indonesia. Di sini ada tabel siklus ekonomi Indonesia, siklus pertumbuhan. Kita bisa melihat dari tahun 1994 sampai 2016. Ada penurunan dan ada kenaikan. Distribusi presentasi PDB menurut penggunaan pada krisis ekonomi tahun 98. Di sini ada komponen PDB dari tahun 1998 berapa persen dan 1990 sampai 1997. Konsumsi rumah tangga di sini dari tahun 98 67,8%. Sedangkan dari tahun 90 sampai 97 itu 59,6. Konsumsi pemerintah tahun 98 itu 5,7%. Sedangkan tahun 1990 sampai 1997 itu ada peningkatan 8,2%. Investasi 16 di tahun 1998 16,8%, sedangkan di dari 1990 sampai 97 itu ada peningkatan 31,3%. Ekspor 53, dan di tahun 90 sampai 97 itu ada penurunan 26,5%. Impor tahun 98 43,2%, di tahun 90 sampai 97 25,5%. Perilaku variabel ekonomi makro pada krisis ekonomi tahun 1998. Di sini ada variabelnya pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PDB itu dari tahun 98 minus 13,1%. Tapi dari tahun 1990 sampai 97 itu plus 7,6%. Tingkat pengangguran tahun 98 5,5%. Sedangkan di tahun 90 sampai 97 itu ada penurunan 4%. Tingkat inflasi tahun 98 58,5%, sedangkan 90 sampai 97 17%. Tingkat bunga deposit di situ 28,3%. Tahun 90 sampai 97 itu 17%. Kurs tahun 98 itu 10,014, sedangkan 90 sampai 97 itu 2196. Siklus global. Di sini juga ada siklus global. Resesinya dari tahun 1973 sampai 1974, embargo minyak negara OPEC. Dampak resesi global terhadap perekonomian Indonesia. Di sini juga ada distribusi presentasi PDB menuntut penggunaan pada krisis ekonomi tahun 2009.
perilaku variabel ekonomi makro dan pada krisis ekonomi tahun 2009. Di sini juga ada data-datanya, tabelnya. Sekian dan terima kasih.